warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi pertama yang terbaik, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bersemangat untuk tetap menjadikan diri kita bagian yang produktif di antara umat Islam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti sampai dengan mungkin sekitar jam 6 atau lebih, mudah-mudahan kita tetap betah di dalam masjid Allah. Mudah-mudahan kita nanti semuanya mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaikan umrah tamah. Barang siapa yang tetap di masjid ba'da salat subuh sampai dengan syuruk dan melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum dia meninggalkan masjid, insyaallah. Mungkin waktunya sampai sekitar jam 6 berapa sekarang? 6 lewat 10 ya, berarti ada kurang lebih 50 menit kurang lebih nanti setelah supaya kita tidak bablas. Jadi begitu masuk waktu syuruk kita sholat dulu, nanti setelah itu mungkin yang ada urusan mendesak tidak masalah untuk kemudian pulang. Bagi yang ingin tanya jawab kita bisa lanjutkan sampai dengan 6.30. Nah, karena kalau tanya jawab jadi awal nanti kita bablas semua, akhirnya tidak dapat janji Rasulullah SAW kepada umatnya. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am bi antum bi khairin. Mudah-mudahan tahun kemarin atau tahun Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita diterima. Semoga kita semua nantinya menjadi di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, insyaallah. Terakhir saya silaturahim ke Masjid Baitur Rahman itu tanggal 1 April ketika kita membahas awal dari bab yang berkaitan dengan Daulah Turki Al-Utsmaniyah. Jadi Daulah Turki Utsmani. Kita sudah membahas tentang pendahulu-pendahulunya, siapa-siapa yang memulai kekhilafahan ini, yang kemudian akhirnya sampai, kalau tidak salah tanya jawab kita itu sudah masuk wilayah atau eranya Sultan Orhan Kudagan III, Sultan Orhan pertama. Ada 2 pertanyaan kemarin, dan kemudian setelah itu kita akan lanjutkan tanggal 16 Juli. Jadi ini adalah sesi kedua. Mudah-mudahan ada sebagian yang masih ingat atau ada jamaah yang waktu itu hadir. Kalau tidak, mungkin nanti boleh ditanyakan saja kalau sudah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin sampaikan, insya Allah tanggal 21 Juli nanti, malam Jumat, nanti Jumat dini hari, saya dan rombongan akan berangkat ke Turki untuk nampak jelas. Jadi mengunjungi tempat-tempat yang kita bahas ini sampai dengan tanggal 27 programnya. Dinamakan nampak jelas karena memang bukan jalan-jalan, pada intinya kita itu sedang belajar, dan kebetulan ada beberapa dokter, hampir sebagian besar rombongan itu adalah dokter dari Indonesia yang tergabung dalam FIMA, Federation of Islamic Medical Association kalau tidak salah namanya. Mereka ada conference di Istanbul, kemudian menemui saya, ada yang kenal, dan kemudian mengatakan, Ustaz, bisakah setelah kita conference itu langsung dilanjutkan dengan nampak tilas di Istanbul dan sekitarnya? Saya katakan bisa, dan kita tambahkan kemudian 5 hari, insya Allah tanggal 27 sudah sampai ke tanah air kembali, insya Allah. Kenapa kita perlu membahas tentang Turki Utsmani? Waktu itu sudah saya bahas, karena memang Turki Utsmani ini merupakan kekhilafahan terakhir sebelum kemudian kita terpecah belah menjadi negeri-negeri yang kita ketahui sekarang, negara-negara kaum muslimin yang masing-masing satu dengan yang lainnya itu tidak lagi di bawah satu naungan, yaitu terjadi di tahun 1924. Jadi cukup jauh dari abad ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sekitar 800 tahun lamanya, atau sekitar 8 abad lamanya. Jadi cukup panjang. Dan
banyak hal yang kemudian membuat kita perlu tahu tentang Turki Utsmani, karena di abad ke-16 pertengahan bantuan yang datang dari Turki Utsmani itu begitu banyak kepada salah satu kesultanan di Indonesia, itu Kesultanan Aceh. Oleh sebab itulah nanti selama perjalanan itu saya akan membawa rombongan itu berhenti di beberapa tempat yang berkaitan secara historis dengan Indonesia. Jadi kita mengunjungi tempat-tempat seperti tempat lahirnya dan kemudian madrasah dari para sultan yang memberikan perhatian begitu besar kepada kaum muslimin di sebelah timur dari dunia Islam ini, yaitu di Aceh. Oleh sebab itulah banyak sebenarnya yang bisa dibahas tentang Turki Utsmani, tapi kita fokus pada pertemuan hari ini, fokus pada babak kedua setelah eranya Murad. Nah, era Murad ini, Sultan Murad pertama, gelarnya Hudaybiyah, diberikan gelar ini oleh para ulama, bukan sesuatu gelar yang dia sekolah terus dapat gelar, bukan suatu gelar yang dia pilihkan atau dia cari-cari sendiri. Ini adalah rumusan dari para ulama yang artinya dalam bahasa Turki, Hudaybiyah itu adalah satu titipan dari Allah. Jadi suatu kenikmatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi memimpin manusia itu dalam perspektif ulama pada saat itu merupakan tanggung jawab. Jadi bukan fasilitas, bukan sesuatu kehormatan yang bisa istilahnya disia-siakan oleh manusia. Oleh sebab itulah Sultan Murad pertama ini merupakan sultan yang begitu gemar membangun kekhilafahan itu, bisa dikatakan di masa Murad pertama ini. Masjid-masjid yang tadinya hanya dibangun hanya masjid dan kemudian madrasah saja dia kembangkan, ada rumah sakitnya, kemudian ada juga imaratnya. Imarat itu semacam dapur umum gitu. Jadi tempat orang di mana siapapun, orang mustad'afin, orang yang tidak mampu, orang-orang du'afa atau musafirin, orang-orang yang dari perjalanan, itu gampang zaman dahulu, nggak usah nyari hotel, nggak usah nyari rumah makan, tinggal singgahi saja masjid. Karena masjid itu makanya disebut kuliye, istilahnya bukan kuliah, kuliye itu karena masjid itu merupakan sentral. Jadi kalau kita ke Turki itu, masjid itu selalu ada bangunan-bangunan di sampingnya, jadi satu komplek besar gitu. Sehingga orang datang ke sana ada keperluan untuk menyekolahkan anaknya, ada madrasah. Tentu saja masjid sebagai tempat beribadah, tempat sholat, dan tempat merencanakan pengembangan kota dan sebagainya. Biasanya kalau masjidnya lantai 2, masjidnya Murad pertama ini aneh dibandingkan masjid yang lain, karena tempat yang dia bangun itu dia tidak mau menggusur tanah-tanah rakyat yang lain, jadi dia sengaja milih di tempat yang agak sedikit miring. Jadi di tempat istilahnya sisa, kalau kita sekarang kan ada istilahnya tanah miring, sehingga harganya juga miring gitu kan, jadi agak lebih murah kita bisa beli tanah. Tapi kalau tanahnya datar di tempat di bukit yang bagus, mahal jadinya. Apalagi sudah dikapling-kapling, sudah dibangun, ada prasarananya. Ini miring. Nah kebetulan nanti hotel kita itu, hotel pertama kita di Kota Bursa itu, saya minta untuk tidak terlalu jauh dari Masjid Murad Jami Hudaybiyah. Jadi nanti rombongan itu tidak boleh sholat yang laki-laki. Saya tidak kasih kesempatan mereka santai-santai sholat di hotel. Saya kira rugi. Sebagaimana kalau kita lagi umroh atau haji, pastilah kita ingin sholatnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kan. Ngapain sholat di hotel gitu kan? Walaupun hotelnya itu sebenarnya dekat. Sering saya perhatikan jemaah telat mempersiapkannya, akhirnya lari, belum keluar dari mall itu orang sudah takbiratul ihram, akhirnya terpaksa menggelar sajadahnya dan melihat Masjidil Haram, tapi posisinya itu masih di luar sebenarnya. Supaya nggak terlalu jauh, balik lagi ke sini, cari hotel yang dekat dengan Masjid Murad pertama ini. Jadi seperti tadi, kalau misalnya ada orang berjalan, tinggal cari masjid, nyatakan dia dari mana mau kemana. Mau menginap, ada tempat di pinggir-pinggir masjid itu disediakan kamar-kamar seperti hotel, tapi nggak bayar, maksimum 3 hari. Setelah 3 hari dia diwajibkan, diminta untuk berinfak, tapi semampunya. Selama 3 hari gratis. Lapar tinggal ke pojok yang disebut dengan imarat, tinggal ngambil makan. Bahkan kalau dia beruntung, biasanya Sultan Murad itu ada di imarat itu
ya, menyamar ya istilahnya, menyamar tidak kelihatan kalau dia sultan, tapi dia yang ikut masa, dia yang ikut apa istilahnya melayani seperti itu. Jadi Hudaybiyah gelarnya itu cocok, dia sebagai orang yang melayani umat, bukan orang yang minta dilayani. Jadi konsep kepemimpinannya itu bukan sekedar di atas kertas atau di dalam buku teks, bukan di textbook saja, tapi langsung tercermin di dalam pembangunan, pola pembangunannya. Ada satu buku di rumah namanya arsitektur, bukunya memang arsitektur masjid-masjid di Anatolia. Jadi dari zaman Seljuk sampai zaman Turki Utsmani sampai akhir. Itu kita perhatikan, walaupun mereka awalnya itu miskin, tapi masjid itu selalu megah. Selalu orang itu lebih bangga tinggal di mana, misalnya tinggal di Permata Arcadia. Oh, yang masjidnya Baitur Rahman itu yang tinggi, yang lengkap, itu yang dibanggakan. Bukan rumahnya, bukan fasilitas kolam renangnya walaupun itu bagus, bukan fasilitas panahannya walaupun itu sunnah. Mungkin punya istal kuda itu dapat tiga-tiganya, berenang, memanah, berkuda. Belum saya temukan kecuali di Al-Iqra, masjid yang punya 3 fasilitas itu. Mau belajar memanah ada, mau naik kuda ada, mau berenang ada kolamnya. Nah, gitu. Jadi masjid itu merupakan tempat di mana umat itu terlayani. Jadi orang mau sholat itu, mau olahraga ada tempatnya, mau istirahat kalau dia musafirin ada. Jadi kalau misalnya ada tamu kita nggak punya ruangan di rumah, tinggal bawa ke masjid. Lengkap, ada kamar mandinya, ada ininya ini. Ya, daripada kita misalnya akhirnya rumah kita mungkin tidak ada rencana untuk menerima tamu, akhirnya aurat rumah juga kan ada aurat rumah yang tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Ada juga. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas di sini. Nah, dia konsolidasi, dan Murad pertama ini juga merupakan sultan pertama yang mengajak kaum muslimin Turki itu menyeberang ke Eropa. Sebentar saya keluarkan petanya, walaupun sepertinya ada hujan, istilahnya hujan lokal gitu ya, di bintik-bintiknya banyak. Allah, mudah-mudahan masih tetap bisa diraba-raba itu. Mungkin perlu juga segera diganti. Mungkin dia sudah syahid ini, dia sudah banyak jasanya gitu kan, berapa kali disampaikan menggunakan alat ini, sudah banyak jasanya, mungkin sudah perlu dicarikan istilahnya generasi penerus ya, orang yang mengikuti dalam kebaikan. Jadi ketika di zaman era Sultan Murad ini, kaum muslim yang ada di tadinya berada di kota Bursa ini sedikit demi sedikit kemudian menyeberang ke Eropa. Jadi orang-orang Turki ini orang-orang yang bukan orang-orang yang bahasa saya itu ubok-ubok di sekitar kampungnya saja, tapi orang yang pantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah gitu. Orang yang punya basis, punya rumah, punya tanah asal, tapi tidak khawatir dan tidak ragu-ragu untuk kemudian menyebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus punya anak-anak kita harus kita didik untuk menjadi pengembara gitu. Paling tidak pengembaraan pertama adalah ke sekolahnya, ke pesantrennya. Orang tua harus tega untuk berpisah dengan anaknya di usia dini ya, supaya mereka itu kemudian tertanamkan nilai-nilai Islam, bahkan kalau bisa yufaqihu fid din. Nanti kita ketemu lagi setelah madrasahnya selesai, anak itu sudah kuat imannya, sudah kuat pemahamannya akan Islam. Jadi masjid juga sebagai tempat pendidikan. Jadi setelah dia pindah ke Eropa, orang-orang Turki ini tidak menjadi orang Turki Eropa, tetap menjadi Muslim, bahkan menjadi percontohan. Ya, orang-orang Slav yang ada di semenanjung Balkan itu, yang tadinya Kristen Ortodoks, tetapi kita mengetahui Konstantinopel itu berkali-kali diserang dan kemudian oleh orang-orang non-muslim juga sesama mereka, akhirnya banyak sekali daerah yang terlantar. Jadi ketika bangsa Turki masuk dan kemudian membangun masjid, membangun fasilitas yang ada, cemburu ya. Wah, kok enak ini jadi muslim itu kan. Selama ini mereka hanya melihat agama itu hanya sebatas alat untuk kemudian mencengkeram masyarakat, karena mereka tidak melihat seperti itu pada agama mereka. Oleh sebab itulah ketika banyak orang yang mempertanyakan kok bisa banyak orang
Eropa itu masuk Islam berbondong-bondong, masuk Islam melalui tangan para dai, para sufi yang ada di dalam tubuh kekhilafahan Turki Utsmani, karena masjid itu terbuka untuk umum. Nah, ini kita juga perlu belajar bagaimana masjid itu juga menjadi pusat hidayah. Saya punya pengalaman sekolah di Amerika Serikat, di Minneapolis itu, kuliah tahun 2000-an awal. Itu sholat yang dekat rumah itu masjid di mana kami menjadi jamaah di situ, namanya Columbia Heights. Nah, itu kalau hari Jumat, ini seperti ini kondisinya hari Jumat, itu di bagian belakang berhadapan langsung dengan mimbar itu ada satu daerah di luar masjid, tapi dibuatkan pintunya itu bisa melihat. Maka di situ diletakkan kursi-kursi, ya, makanan kalau hari Jumat. Itu non muslim banyak yang duduk di situ mengamati, melihat, belajar, bertanya. Rasa ingin tahu mereka kepada Islam itu dipuaskan di situ. Sehingga tidak jarang kalau Jumat kita sholat di situ, saya biasanya nyempetin gitu, karena kalau masjid di kampus itu agak berbeda suasananya, hanya di hall gitu, hanya di gedung-gedung gitu. Saya sempatkan pulang dan sholat di Columbia Heights itu. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang bersyahadat. Karena walaupun bukan muslim duduk di situ, bapak, opa, oma sudah tua gitu. Kita sholat di sini, kita sujud, ikut sujud di sana, di luar masjid, tapi disediakan tempatnya. Ya, dimuliakan, bukan di emperan, dimuliakan, ada tempat, ada pintunya, ada kamar mandi lengkap lah. Tapi dia tidak masuk ke tempat yang memang akan menjadi tempat sholat kita, karena status mereka itu masih kotor, masih najis. Tapi tidak serta-merta kemudian kita jauhkan mereka dari masjid, karena masjid itu kan pusat dakwah. Jadi kadang-kadang mereka saya perhatikan kalau saya agak telat atau saya datang setelah saya selesai, kalau sholat Jumat setelah lalu maghrib itu biasanya mereka suka bertanya kepada kita. Ya, saya juga tanya balik kan, apa yang kamu rasakan ketika ikut-ikut sujud? Padahal kan nggak tahu bacaannya, nggak tujuannya. Tapi dia mengatakan ada peace, katanya saya ketika sujud itu tenang hati saya. Ada orang-orang usia, ada yang muda, ada yang tua juga. Sehingga dakwah itu di zaman itu maupun sekarang di beberapa tempat di dunia ini tidak misterius. Ya, orang nggak nebak-nebak itu kaum muslimin di masjid ngapain sih? Ya, jangan-jangan bikin bom. Nah, itu kan otak terorisnya yang pakai pakai propaganda media begitu. Jadi perlu kita melihat bagaimana masjid itu menjadi pusat bukan hanya bagi kaum muslimin menemukan kembali jati dirinya, tujuan hidupnya, tapi bagi non-muslim, pertama dia rasa ingin tahunya kepada Islam itu terpuaskan, dan kemudian juga memfasilitasi turunnya hidayah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dakwah sendiri-sendiri bagus, kalau memang bisa dakwah. Tapi kalau kita kenapa tidak dibuatkan? Sehingga ada dialog. Jadi mereka rasa ingin tahu. Orang-orang Minneapolis itu datang kadang-kadang bawa Bible-nya. Ya memang ada 1-2 yang istilahnya nantang-nantangin depan gitu. Nah, itu kalau itu imamnya saja yang maju, ya, yang mengerti perbandingan agama. Tapi kalau yang betul-betul tulus datang ke sana, dia mengatakan apa yang kamu baca ketika sujud itu bukan ngeledek, dia kepengen tahu. Ya subhana rabbiyal a'la itu harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Berarti kan kita harus juga memahami apa yang kita baca. Itu sendiri sudah merupakan review buat muslim. Jangan sampai dia soalnya bertahun-tahun dia nggak tahu apa yang dia baca, sehingga ditanya sama orang yang tulus kepengen tahu, tak bisa juga dia jelaskan. Kan nggak lucu tuh kalau ada seorang calon mu'alaf nanya, kita mengatakan I don't know, terus kan jadi 2 kali buruknya kan, buat dia jadi nggak jelas masalahnya. Timbul pertanyaan, kalau muslim nggak tahu apa yang dia baca, ngapain dia itu? Nah, itulah yang kemudian saya temukan jejak sejarahnya ketika Sultan Murad ini masuk ke Eropa. Dia bangunlah sistem itu. Yang belum mau sholat, belum bersyarat, silakan. Mau makan bareng, makan. Mau mendapatkan fasilitas apa gitu, silakan. Itu yang membuat orang, oh ternyata betul konsep rahmatan lil alamin itu terasa. Ya satu-satunya yang dia tak boleh kan masuk ke masjid, karena kita harus melap-melap terus, bersih-bersihin terus, karena statusnya dia itu belum bersih dari hadat. Makanya dia nggak boleh masuk. Nah, itulah kehebatan
di antaranya kenapa para ulama sepakat memberikan gelar kepada beliau ini seperti itu. Nah, termasuk kehebatan Sultan Murad ini, dia pandai berbahasa Bizantium, pandai berbahasa Yunani. Jadi kita pun tidak boleh membatasi diri hanya puas dengan bahasa Indonesia saja. Bahasa Arab sudah bertahun-tahun belajar, nggak ngerti-ngerti juga. Ya, bahasa Inggris juga itu pun hanya sebatas untuk percakapan. Nah, Sultan Murad karena waktu itu belum, Inggris itu bukan sebuah bahasa internasional, justru yang lebih regional waktu itu adalah bahasa Yunani, bahasa Greek. Ya, dia belajar bahasa itu sehingga dia bisa merespon kebutuhan-kebutuhan orang. Jadi penguasaan bahasa terhadap kemajuan dakwah itu ada hubungannya. Kalau kita nggak bisa bahasa apa-apa, hatta bahasa Arab sekalipun, terus mau ngapain kita itu? Bagaimana mungkin ayat yang dibaca oleh imam itu bisa menyentuh hati kita? Boro-boro kita mau jelasinnya kepada orang lain supaya orang lain pun merasakan nikmatnya, ya kan? Ingat, kita itu dapat semua kita ini adalah dari. Kita nggak boleh sekedar dengar terus pekerjaan kita, harus menyampaikan. Nggak bisa sekedar mendengar saja. Nah, apakah posisinya pada saat itu bangsa Turki itu memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang militer? Oleh sebab itulah Emperor Bizantium itu banyak sekali mengandalkan bangsa Turki ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang lain. Nah, inilah kecerdikan Sultan Murad. Dia tahu Bizantium ini saat itu walaupun sudah mulai lemah, tapi belum cukup lemah untuk diserang secara frontal. Ya. Oleh sebab itulah didekati sama dia. Didekati sampai kepada posisi Kaisar Bizantium itu butuh kepada Murad, bukan Murad butuh kepada Kaisar. Nah, kalau kita sekarang negeri Muslim itu tergantung kepada negeri-negeri non-Muslim. Apa? Indonesia masih banyak yang belum mandiri kita, ya kan? Dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan yang sifatnya teknologi tinggi yang harusnya kita produksi sendiri. Nah, ini satu hal yang kita harus pelajari dari bangsa yang lain. Ada keberanian untuk keluar dari zona nyamannya, ada keberanian untuk kemudian mengatakan umat Islam itu lebih hebat daripada kalian. Sekarang kita hanya bisa ngomong berkoar-koar secara verbal saja, tapi orang bertanya, ya itu handphone dari mana? Siapa yang bikin handphone? Laptop, Lenovo pula di sini. Cina yang bikin kan? Mobil apa? Ada mobil Indonesia. Terbang naik pesawat siapa? Kalau ditanya terus, untuk lama-lama kita kan, mana yang buatkan kaum muslimin? Pertanyaan mendasar kalau kita mau berbicara tentang kebudayaan, produksi dari kebudayaan, habis. Jadi sementara ini terpaksa kita menerima kedudukan kaum muslimin itu user, consumer, pemakai, pengguna, belum maker, belum innovator, ya belum innovator. Baru mungkin ada sedikit-sedikit. Nah, termasuk akhirnya kembali lagi terpaksa kita belajar Turki karena dia sudah bisa membuat kapal perang, sudah bisa membuat pesawat terbang, bahkan kerjasama dengan Indonesia dengan pinter-pinter, alhamdulillah, daripada dia kerjasama dengan negara lain, pindah kerjasama dengan perusahaan suruh di Turki merancang pesawat namanya Kaplan, pesawat tank aja namanya Kaplan, dirilis bulan Juni kemarin. Mau dipakai oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, juga Angkatan Bersenjata Turki, dan akan dijual. Alhamdulillah, negara Muslim dengan negara Muslim kerjasama. Ya, kita belum bisa jadi lebih hebat dari itu. Mungkin dengan seperti itulah ada kemandirian nanti. Tapi perjalanan masih panjang sekali. Oleh sebab itulah kita yang sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6 ini harus berpikir setelah kita tidak ada. Jadi anak-anak kita harus disiapkan, jangan puas dengan kondisi sekarang. Anak kita nanti hidup, apakah ketakwaannya kuat, apakah otaknya cerdas, apakah dia terbelenggu dengan aturan-aturan dunia. Jadi sebelum meninggal dunia kan semua kulo nafsin dha'iqatul maut, terpaksa saya belak-belakan, kita semua pasti mati. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sakit dulu, ada yang enggak. Tapi pastikan sebelum meninggal dunia, pertama diri sendiri itu beriman kepada Allah SWT. Kedua, kita meninggalkan keluarga kita yang siap menjadi muslim untuk masa depan umat Islam. Kalau enggak, kita duduk-duduk seperti ini menghabiskan waktu sebenarnya.
Bagi seorang ayah harus punya waktu kepada anak-anaknya, bagi seorang ibu apalagi. Al-ummahatu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Sebelum kita lempar ke sekolah, harus beres dulu pendidikan di dalam rumah. Lah kalau orang tuanya nggak pernah ketemu, bahkan minggu pagi pun langsung pergi acara-acara yang lain, kapan anak-anak ketemu? Untuk apa kita cerita panjang lebar seperti ini kalau sama sekali tidak ada yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan generasi terdahulu kita? Itulah manfaatnya belajar sejarah. Bukan sekedar baca tahu kapan ini terjadi apa, baca bukunya banyak. Jadi untuk kita mengikuti langkah-langkah orang-orang ini dibutuhkan keinginan yang kuat, dibutuhkan satu keberanian untuk mengubah apa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita yang begini-begini saja, jangan berharap lebih dari sekarang. Ada gini-gini aja. Kalau pendidikan anak kita sama dengan pendidikan kita dulu, tak akan kemana-mana. Grafik itu gak usah turun, data aja udah jelek. Gak usah turun, kalau turun udah pasti kan. Kalau sebelum barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia seorang yang merugi. Sama saja itu orang yang dianggap lalai. Nah, ini nanti mengatur kemana-mana, bicara sejarah dulu balik lagi di sini. Sampai-sampai negeri yang namanya Serbia yang sekarang ini beberapa hari yang lalu kita peringati sebagai hari pembantaian di Srebrenica, Bosnia tahun 1995, ketika kaum muslimin karena lemah, kembali karena lemah, terwujud untuk masuk ke dalam sebuah kota namanya Srebrenica di Yugoslavia itu atas kepercayaan terhadap PBB, karena PBB mengatakan itu safe zone, daerah nyaman. Begitu mereka masuk ke sana, ternyata ini sudah digiring ke satu tempat. Ternyata di daerah itu sudah menunggu orang-orang Chetnik, orang-orang Serbia asal Bosnia. Oh, ditembak semua, 30.000 orang mati dalam 3 hari, 10.000 sehari. Lebih dahsyat daripada pembantaian PKI terhadap kaum muslimin tahun 48, 64, 65. Itu kalau kita lemah, kalau kita bodoh, kalau kita itu masih sibuk berantem sesama kaum muslimin atas alasan apapun kecuali akidah. Senang tepuk tangan dengan gue. Oh, umat Islam setelah sekian abad masih berantem sesama kaum muslimin, bagus, terus ditepukin kita. Di zaman Murad pertama Buddha Gandika, Serbia yang tadinya merasa hebat dan sebagainya tunduk. Stefan Gustan itu yang petantang-petenteng itu dia kalahkan. Albania, Macedonia. Makanya kalau kita ke daerah-daerah Balkan itu ya, Bulgaria, Rumania, Macedonia, Yunani, Bosnia, sebagian Hungaria, sebagian Austria, itu masjid di mana-mana. Masjid di mana-mana. Sampai dengan akhir perang dingin loh, tahun 1986, komunitas kaum muslim masih banyak di Balkan itu. Sebagian besar adalah masuk Islamnya lewat tangan para dai Turki. Ya, kalau tanggal-tanggalnya kita bisa skip, nggak masalah. Ya, kita bukan lagi belajar untuk persiapan UN, ya, harus tahu tanggal-tanggal. Yang penting hikmahnya. Ya. Bahkan pada saat itu juga Hungaria tunduk dan sebagainya. Nah itu foto Sungai Maritsa. Tahun 2015 saya sampai ke sungai itu. Nggak kelihatan fotonya. Hujan. Ya. Pokoknya gambar, bayangkan satu jembatan, ada sungai. Nah, sama lah sama sungai-sungai jembatan di Indonesia, banyak yang lebih cakep kalau menurut saya. Apalagi kemarin saya mudik itu kan bawa mobil anak-anak udah besar, bawa mobil aja pulang, ya, pesawat nggak kelihatan apa-apa. Enak dia ngomong begitu, kita yang bawa mobil ini 12 jam, ya kan? Berat kita. Ternyata alhamdulillah menyeberang dari Merak ke Bakauheni belok kanan jalan lintas timur ternyata sudah licin, alhamdulillah, sampai ke Tulang Bawang, sampai ke Kayu Agung, masuk ke Palembang agak jelek jalannya. Malu juga kita masuk Sumatera Selatan malah jelek jalannya. Ya, di Lampung licin bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Jembatannya sama aja di mana-mana. Cuma bedanya jembatan ini ada namanya, ada pelangnya. Ya. Jembatan Maritsa atau jembatan yang dibangun di zaman Murad pertama. Jembatan ini adalah jembatan pelepasan. Seluruh dai yang mau berangkat dilepas di situ. Memang seremonial, tapi penting artinya. Artinya pengakuan dari
kekhilafahan itu seorang sultan itu menunggu memberikan doa, mendoakan, memberkahi, mencoba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan keberkahannya kepada semua rombongan yang mau pergi ke arah berdakwah ke arah wilayah Eropa. Perhatian. Sekarang dai tahu kita siapa yang melepasnya, siapa yang mendanainya. Ya, dai jalan sendiri-sendiri sekarang. Dahulu diarahkan. Ya. Yang kurang dana dikasih dana, jadi dai udah nggak pusing lagi, nggak mikir lagi dia nanti makan di mana, gitu kan, uang dari mana. Itu bukan masalah material, tetapi kan itu logistik yang memang diperlukan supaya dia bisa fokus kerja itu. Jadi saya bawa waktu itu jemaah 2015 ke sini, Pak, setahun sebentar, dan ini jembatan kok kumuh katanya. Memang kumuh, agak kurang ini diperhatikan daerah Edirne ini saya bilang. Tapi jembatan ini lewat para mujahid, para dai, pasukan yang amalnya mudah-mudahan diterima Allah dan bisa jadi amal ibadah mereka lebih banyak daripada kita. Baru berhenti, baru mau selfie di situ. Selama ini dia lewat aja. Nah inilah perlunya kita tahu tempat-tempat bersejarah ini. Ya, ketika pulang ke Palembang saya bawa ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin itu supaya anak-anak tahu. Nah ini dulu bapakku waktu masih SMA dulu ya, sholat masih bolong-bolong. Nah pernah mendengar azan di sini di sebuah momen, saya bilang ketika saat itu air mata tiba-tiba turun sendiri. Nah ini awal-awal di mana Allah Subhanahu wa taala ingin membuat saya dekat dengan Islam. Jadi jangan jauh-jauh dari masjid. Apalagi yang lagi banyak masalah, paling dekat masjid. Itu kan sejarah hidup anak-anak itu. Kalau cuma diceritakan dibangun tahun sekian oleh sultan ini terus ngapain? Duduk sini baca. Walaupun kita nggak bisa itikaf lama-lama, tapi paling tidak duduk sebentar. Nih di tempat ini lah dulu bapakmu usia sekian tahun diingatkan sama Allah. Ya kan mata kalau lagi turun kita kadang-kadang atau stop ya kan, tiba-tiba turun aja. Nah, padahal nggak lagi sedih, nggak lagi senang, nggak lagi kehilangan, nggak lagi dapat apa-apa. Ada saat-saat di mana air mata turun aja, hanya mendengar azan. Padahal azan kan bertahun-tahun kita dengar. Sama ketika pertama kali menatap Ka'bah, kan pasti itu banjir. Orang yang pasti banjir. Kalau jenggotan itu bisa sampai basah. Jangan dilawan itu. Itulah Allah sedang mendorong kita untuk mengingatkan kita untuk nih masih ada pekerjaan, masih ada urusan yang belum beres, masih ada dakwah yang harus dikerjakan. Nah, ini sejarah itu seperti itu. Harus hidup ya. Harus hidup. Oleh sebab itulah kita bisa memahami kenapa sultan itu mau hujan-hujan, walaupun mau hujan, mau malam, mau siang, kalau ada rombongan mau berangkat, kata sultan ukuran saya harus di situ. Walaupun mungkin dia tidak kenal semua yang berangkat ke siapa, tapi keberadaan beliau dan ada hubungan antara yang berangkat dengan sultannya. Itu penghargaan. Kita senang kalau misalnya atasan kita kan mengapresiasi pekerjaan kita, bos kita. Nggak usah jauh-jauh, orang tua kita saja kan bilang, hebat kamu. Itu udah buat anak, rasanya. Apalagi orang tuanya jarang-jarang ketemu orang anaknya kan, kerja offshore, kerja di Dubai, paling cuma sebulan 2 bulan. Ada tetangga saya di depan itu, cuma sebulan itu paling cuma 3-4 hari dia di rumah. Untung anak-anaknya udah gede-gede. Kalau kecil-kecil kasihan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah itu harus jadi salah satu pendorong kita untuk beramal soleh. Ya, jangan cuma sekedar dihafal ini. Lanjut. Jadi pertanyaan seperti ini. Baru ujung-ujungnya saja nih. Semenanjung Gallipoli kata orang Turki, baru sujung kukunya saja. Orang-orang Bizantium awalnya tidak ingin, tidak mau orang-orang Turki itu nyebrang. Ya. Tetapi yang hijau, ya Allah, ini. Ini kayaknya kedorong ya, ketarik ya, turun deh, kepotong gitu. Tadi kan tinggi kan? Mungkin yang halus. Nggak apa-apa, naikin dikit. Walaupun ada kabel tapi ada yang kepotong. Nah, daerah yang hijau itu, bapak dan ibu-ibu, jadi daerah yang hijau. Kaisar Bizantium awalnya dia marilah datang kami butuh, karena Kaisar Bizantium juga butuh kekuatan orang-orang Turki. Jadi Muslim itu dibutuhkan, bukan dikerjai, dibutuhkan mungkin. Kata orang, kalau kami ingin bantu kalian musuhnya banyak, kalian nggak kuat, butuh kami kan? Tidak mungkin setiap kali ada kebutuhan kami
nyebrang lagi, balik. Izinkan kami bikin beberapa kampung. Bikinlah kampung-kampung. Nah, kampung pertama namanya Simpe. Dibikin semacam benteng karena waktu itu banyak bandit-bandit. Jadi dibuat ada Simpe Kalesi. Tahun 2015 mendarat di situ. Saya tanya kepada guide dari Turki itu, saya mau ke Simpe Kalesi. Saya sudah tahu tempatnya, simpan di GPS dia ngetes dia juga. Simpe Kalesi saya nggak pernah dengar katanya. Nah, Mustafa itu. Saya bilang ada itu. Kota pertama, desa pertama yang dibangun kaum muslimin dulu di zaman orang ketika mereka ke Eropa. Buka bukunya, dia bawa tas itu, ya buka bukunya. Mungkin buku panduan guide ya, buku panduan turis. Dia buka, ada saya bilang dekat di sini kita. Belok ke kanan nanti belok lagi, bingung dia. Kok bisa tahu orang Indonesia? Dia bilang ini ada di GPS. Buka tuh. Kita di sini jalan di sini cuma beberapa mil saja. Belok kanan masuk, temu tempat itu, turun. Setelah itu dia peluk saya. Awalnya dia agak-agak ragu gitu. Orang Indonesia ini, karena mau tidak mau kalau ngajak orang di Turki, rombongan di Turki itu tidak mau kita harus bekerja sama dengan tour guide lokal, karena mereka yang punya izin untuk masuk ke tempat-tempat bersejarah ini menceritakan. Nah, kalau saya punya itu saya nggak perlu bawa dia, tapi saya perlu karena saya nggak punya izin itu kan. Nah, ikut. Tetapi nanti kita gantian. Dia menceritakan secara umum, saya bercerita tentang esensi dari sejarah itu, supaya rombongan bukan sekedar tahu tanggal, tahun, tempat, nama, apa esensinya. Nah, begitu saya ngomong. Setelah itu dia perlu. Kamu sepertinya lebih tahu tentang sejarah saya. Saya juga nangis sebenarnya. Iya juga, ada juga orang asing, orang Belanda lebih tahu sejarah Indonesia daripada saya. Ya, kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Jadi ketika dia menyeberang ke Eropa, Sultan Murad mengatakan kami nggak bisa nih istilahnya on call gitu ya. Kayak kita gojek kan, kalau kita mau perlu kita panggil, nggak bisa. Kami harus ada di tempatku kalau ada musuh. Nah, inilah otaknya jalan. Karena dia tahu kalau on call nggak ada kemajuan kan. Jadi dia masuk ke Gallipoli itu dia bangun, dia buka ya, termasuk masjid-masjidnya untuk dakwah. Oleh sebab itulah akhirnya yang hubungan yang tadinya antara sultan dengan kaisar karena dibangun masjid, akhirnya masyarakat dengan masyarakat ketemu. Nah, tidak bertemunya dalam perang, ketemu orang itu melihat. Orang Turki itu setiap kali masuk ke gedung itu selalu cuci tangan selalu. Dia lihat, dia pikir cuci tangan, padahal kita lagi wudhu. Oh, cuci tangan, lepas sepatu, masuk, keluar. Gitu aja setiap hari. Penasaran, kepengen nyoba, banyak yang masuk Islam terkesima karena wudhu. Kalau di Indonesia itu kan dakwahnya Ustadz Haji Abdullah Dormatan, dakwah ke Papua, bawa sabun itu berkilo-kilo. Kenapa? Orang-orang Papua di pedalaman itu masuk Islamnya itu bukan terkesima sholat, terkesima mandinya. Jadi Ustaz Abdullah Dormatan di sana dengan darinya 3-4 orang, kalau sampai di sana mereka mandi dengan secara Islami, bukan belanja kayak mandi secara Islam, wudhu, sholat, nggak ngomong berminggu-minggu seperti itu sampai kemudian kepala sukunya datang, ajari saya mandi, bukan ajari saya sholat, ajari saya mandi. Dia jadi mandi, satu suku masuk ke dalam sungai, mandi. Setelah selesai, kata Abdullah Dormatan, kalau sudah bersih begini gimana rasanya? Enak. Nah, ajari saya itu yang gini-gini itu, maksudnya yang sujud itu. Akhirnya masuk Islam. Gak beda. Apa Sultan Murad ya? Buka masjid itu, jangan masjid itu tempat suci memang, tetapi harus dinikmati oleh semua orang, termasuk orang yang belum mau sholat, supaya dia bisa melihat. Jadi kalau di Indonesia pun ada zaman-zaman sekarang ini di Papua, sampai misionaris itu kaget karena apa? Mereka bertahun-tahun dari zaman Belanda, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dakwah di Papua. Misionaris itu ya, membawa agama Zen, membawa agama Kristen, membawa agama semacam hal. Nggak berhasil itu pedalaman tetap aja nggak bisa mereka mengkristenkannya. Abdullah Dormatan masuk, perubahan mendasar. Padahal ini jalan kaki sebulan naik turun gunung. Kalau misionaris pakai pesawat kan, mau bikin lapangan sendiri, fasilitas hebat dan sebagainya, duit banyak. Jadi kalau kita bertemu sama Abdullah Dormatan, kalau dikasih uang tanya, Ustaz, bawa apa kali? Sabun. Bawa sabun, media dakwah saya itu sabun. Karena di atas pegunungan tak ada itu. Bagi-bagikan sama dia. Jadi jangan menyepelekan dakwah itu dari yang kecil-kecil. Jangan disepelekan. Enggak semua orang dakwahnya duduk seperti
seperti ini dengerin, nggak semuanya. Yang dari tadi sebelum subuh kan kalau saya perjalanan ke sini, berapa banyak orang yang sudah kumpulin plastik. Ada sebagian misalnya setelah dia azan dia bungkus, kalau di masjid At-Taqwa taruh di bawah, dia sembunyi, dia wudhu, sholat. Orang sebelah kita nggak tahu itu dari jam 3 sudah mengutin botol-botol plastik itu. Dakwah itu. Nggak semua orang punya rumah yang bagus, bisa bangun pakai waker, ya, pakai pakaian yang terbaik ke masjid. Sudah punya appointment jam 8, jam 9, jam 11, jam 12. Mulai dari yang kecil-kecil. Orang Turki mulai dari yang kecil-kecil. Makanya kalau kenal sama orang Turki yang Islami, bukan yang liberal, ya, bukan yang sekuler, oh itu pelayanannya luar biasa. Nggak pernah saya ketemu orang Turki yang ngerti Islam. Kalau yang nggak ngerti Islam lain, sama di Indonesia juga kan. Kalau yang ngerti Islam sama yang nggak ngerti itu beda. Di Turki itu kalau ketemu yang kenal Islam, kita kayak dianggap saudara jauh gitu. Apalagi kita ngomong dari Indonesia, oh langsung Aceh dia ngomong. Karena memang Aceh ini spesial buat mereka yang ngerti sejarah. Langsung dipeluk kayak saudara jauh. Ya, kalau dekat rumahnya diundang. Habis subuh saya coba ngakui sami jamaah dari Indonesia. Oh langsung sama imamnya. Ya jamaah makan kali. Makanya di dekat Masjid Fatih saya selalu sempatkan di situ. Itu memang banyak sekali orang-orang berkumpul. Langsung diajak makan. Bukan cari makan, tapi keramahannya itu. Sudah ajak makan kikil. Jauh-jauh ke Turki ada kikil, kikil kambing itu. Tapi pakai kuah khusus. Nah, nanti ngobrol makan lanjut. Pagi-pagi. Serbia. Ya. Serbia tunduk sama Sultan Murad. Ya. Jadi Bizantium tunduk, Serbia tunduk. Serbia kepengen temenan sama Murad, Bizantium kepengen temenan sama Murad. Padahal Bizantium sama Serbia berantem. Cepat nggak? Itu kekuatan iman dan kecerdasan otak. Sehingga musuh Islam dua-duanya benar-benar kepengen temenan. Langsung dipakai sama Sultan Murad. Ya kalau Bizantium nggak ngasih tempat, ya kami ke Serbia. Dimainkan begitu. Serbia nggak tunduk sama kami Bizantium. Coba aja serang Bizantium, ada orang Turki nanti. Coba aja serang Serbia, kami ada di sana. Ngeri dua-duanya. Akhirnya ngasih. Ada era seperti itu. Kekhilafahan. Jadi kan kita bicara khilafah nggak hanya bicara tentang HTI. Ya, khilafah itu konsep. Jangan kemudian bicara khilafah, bisa tahrir. Enggak juga begitu. Ini konsep sudah ada di dalam zaman dan ini kompatibel dengan Indonesia sekalipun mau ada Pancasila maupun nggak ada Pancasila. Kompatibel. Jangan dipikir umat Islam itu tidak punya saham terhadap berdiri di Indonesia dan Pancasila. Yang nggak boleh itu Pancasila dipakai buat menekan umat Islam, nggak boleh. Nggak boleh itu. Bahwasanya kita ini adalah pewaris negeri. Jangan dipikir dulu di antara panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu yang non Muslim cuma 2 orang, Laimena sama Maramis. Yang lain Muslim dari NU Muhammadiyah, dari seluruh, dari Masyumi dan sebagainya. Ada semua. Jadi perlu konsep ini kita pahami ketika kita bahas kekhilafahan. Jangan suuzon dulu, lagi bahas memakar gitu kan. Nah, kekhilafahan dari zaman Abu Bakar Siddiq terakhir tahun 1924, Indonesia merdeka tahun 45, mana datang duluan. Nah gitu, jadi harus kita ngerti. Dipakai Thailand itu sebagai argumentasi. Ya, welcome Indonesia ini. Ini kalau yang umat Islam dari dulu tuh gak suka dengan yang namanya Indonesia atau Pancasila, udah gak ada kita ini. Justru kan umat Islam berbesar hati, ya kan? Karena saya lagi membahas satu terminologi yang kadang-kadang disalahpahami oleh manusia. Soalnya kekhilafahan itu serem. Nah kalau serem tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali serem semua ininya. Padahal kalau kita selawat juga kita katakan kan, Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Syafi'i kan pasti wajib itu baca selawat setelah selawat mendoakan keempat khalifah. Nah itu apa kalau bukan kekhilafahan? Jadi mudah-mudahan mencerahkan, tenang kita umat Islam itu.
unsur paling penting dari Indonesia, unsur perekat Indonesia dan yang menjaga Indonesia. Kalau bukan tiga itu, ini ngapain? Yang penting nggak ngerti sejarah. Ingat, ya? Jadi jangan mau kita dibentur-benturkan, disalah artikan, jangan. Ya? Yang harus kita paham. Oke. Konsolidasi di Rumelia, ya, memindahkan ibu kota. Waduh, wah ini pembahasannya kok jadi mirip gitu. Cuman alasannya berbeda. Murat ke satu, katanya pindah ibu kota kita jangan di bursa. Padahal bursa di Asia kan. Orang-orang sebagian Turki takut pindah ke Eropa kan tempat baru, perbatasan pula, musuhnya ganas-ganas pula. Pindah ke sana jangan-jangan kita dicaplok, kata Murat. Kalau kita nggak pindah ke Eropa, urusan kita selama-lamanya akan di Asia terus. Padahal masa depan Turki, masa depan dakwahnya di Eropa. Tahun itu udah ngomong begitu. Tahun 1365 sudah bicara tentang Eropa sebagai bagian dari wilayah umat Islam. Sekarang, apakah kita seperti itu? Udah masuk ke waktunya? 5 menit lagi ya. Jangan resah dulu. Insya Allah break kita sholat. Setelah itu mau tanya jawab boleh, mau pulang ke apa-apa. Ya. Asal pembicara diizinkan pulang. Kalau ditahan di sini, repot saya. Ya. Mau banding saya, boleh ditahan. Dipindahkan ke perbatasan, masya Allah. Dipindahkan niatnya dakwah. Katanya ibu kota kalau di bursa, sedangkan umat ini sebagian besar potensi masuk Islam di Balkan. Oh, kejauhan. Apalagi orang-orang apa namanya penduduk negeri-negeri di Balkan itu, bukan termasuk orangnya. Zaman dahulu kan yang boleh berpindah-pindah, boleh movementnya itu pergerakan itu berboleh bebas itu hanya kaum muslimin. Oleh sebab itulah kalau kita misalnya ke Kairo di Al Azhar, itu siswanya dari Indonesia, ada dari Maroko, ada dari Kazakhstan, ada dari Mali, ada dari Afrika, ada dari Afrika Selatan. Karena dari dulu yang namanya kaum muslimin itu tidak mengenal batas. Nggak perlu kita itu dulu sekolah zaman dulu ya, bawa surat keterangan saya dari mana, nggak perlu. Muslim sekolah, mau sekolah masuk, silakan. Asal lulus, bisa memenuhi syaratnya. Tetapi di Eropa itu tak bisa orang pindah-pindah. Kenapa? Karena di Eropa ada sistem namanya feodalisme. Kalau rakyatnya pergi, tuan tanah rugi. Oleh sebab itulah kerajaan-kerajaan di Eropa tak memperbolehkan orang pindah dari satu tempat ke tempat lain karena rugi. Pertama apa? Siapa yang garap ladang? Dia nggak mau garap ladang. Dia kan maunya santai. Yang garap ladang ada dia tuan tanah, ada yang garap ladang, dia ambil sebagian kasih sedikit. Dia mau pesta pora di dalam benteng-benteng itu. Kaum muslimin nggak mengenal itu, mau pindah silakan. Makanya para ulama dari Asia Tengah bisa mengembara kemana-mana. Ibnu Battuta pergi kemana-mana. Ibnu Jubair juga banyak. Jadi umat Islam itu umat yang maju. Karena kita bisa belajar apalagi setiap tahun. Nah ini juga kehebatan, ini salah satu keberkahan haji itu. Setiap tahun kita pasti melakukan rihlah besar, rihlah kubro, yaitu setiap orang minimum sekali dalam hidupnya harus mengupayakan yang namanya haji. Ya, haji ini kan adalah mendatangkan kita ke satu tempat, satu titik pada satu waktu. Itu hanya ada di dalam Islam. Apa yang kita temukan kalau haji, jangan hanya ngumpul-ngumpul saja di tenda-tenda kita saja. Kenalan sama orang lain, kenalan sama muslim dari tempat lain, sehingga kita rasakan ukhuwah itu. Kecuali memang ada kan masa-masa di mana nanti kita mau tidak mau harus mengikuti rombongan. Tetapi ada masa-masa tenang setelah selesai urusan berkenalan lah. Ya kan? Tidaklah diciptakan manusia itu lita'arufu, kecuali untuk saling berkenalan. Oleh sebab itulah kemudian dipindahkan dengan apa istilahnya, dengan niat untuk dakwah. Dipindahkan ibu kota supaya dakwahnya makin kencang lagi di Eropa. Itu niatnya, bukan yang lain. Ya. Nggak ada istilahnya developer atau pengembang yang untung kalau pindah ke Edirne, nggak ada. Atau tidak ada alasan-alasan yang lain, nggak ada. Jadi memindahkan ibu kota karena dakwah. Itu supaya tahu Edirne namanya. Ya. Wah,
Setelah pindah, nah, mulailah orang-orang yang tidak suka. Karena kan namanya dakwah itu nggak bisa Pak kita memaksa semua orang senang. Siapa yang senang dengan dakwah? Ada juga yang nggak senang. Ya, namanya hati orang begitu ada penyakit kata Allah, pastilah dia benci terhadap kebaikan. Orang yang buruk pasti benci kepada kebaikan. Sebagaimana orang baik tidak suka melihat keburukan. Tapi bedanya, bedanya kita dakwahi. Oleh sebab itulah ketika sukses idenya dipindah, wilayah kaum muslim lama-lama makin luas, itu banyak yang nggak suka. Termasuk diantaranya Paus waktu itu memproklamirkan pas perang salib, nggak suka mereka. Ya. Sehingga terjadilah konflik-konflik. Ya. Nah konflik-konflik ini tentu saja perlu kita bahas, tapi perlu kita ketahui umat Islam nggak pernah mulai cari masalah. Tapi kalau masalah datang kita nggak mundur. Ya, umat Islam itu cinta damai, tetapi lebih cinta lagi kebebasan. Karena kebebasan ini dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mau kita juga diintimidasi, ditekan-tekan dan sebagainya. Itu tidak Islam. Nggak mau kita seperti itu. Terjadi pertempuran besar 1389 tahun kematian Murad. Menang dia pertempuran di Kosovo. Sudah kalah itu orang-orang Serbia. Bahkan Serbia selalu mengingat Kosovo itu sendiri istilahnya mereka. Hari di mana bangsa Serbia yang mencoba mengalahkan Turki Utsmani habis di Palagan Kosovo. Sudah mati banyak orang yang mati. Nah ketika dia inspeksi ada satu orang yang sedang sakarat dari kalangan Serbia itu. Kata Murad, kamu kenapa? Oh dia nggak bisa ngomong, badannya berdarah-darah. Kata Murad, kasih minum orang itu. Ya, siapa tahu masih bisa terselamatkan. Siapa tahu dia masuk Islam. Ternyata dia bohong. Begitu Murad lewat sedikit, bangun dia bawa pisaunya, dia tancapkan kepada Murad, meninggal dia di situ. Ya. Karena Murad nggak mau dikawal-kawal, mirip-mirip Umar bin Khattab zaman dulu, nggak mau dikawal. Gitu. Ya. Nah mungkin itu sudah takdir juga, kita nggak bisa kan ngatur-ngatur kapan mati dengan cara apa. Memang Allah mungkin sudah itu, ya. Ngapain lagi Murad lama-lama hidup, ya kan? Nah, dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah kita keluarga sebagai keluarga ikhlas. Karena memang biasanya dari orang-orang baik itu sama Allah Subhanahu Wa Taala dipanggilnya cepat. Bagi yang belum dipanggil ini mungkin masih belum tobat. Nah, kita belum tobat, belum ngaku kesalahan, sama masih ditunggu sama Allah. Nanti kalau sudah beres semua, insya Allah panggil dalam husnul khatimah. Jadi kalau kita masih dikasih Allah waktu, mungkin masih ada tugas, masih ada peran, masih ada tanggung jawab, atau Allah masih kasih kesempatan kita belum untuk bertobat. Di bulan Syawal mudah-mudahan kebaikan dari Ramadan itu bersusul, tilawah tak kendor, puasa sunnah jalan, qiyamul lail jalan juga, infak sedekah. Kalau di bulan Ramadan kan entengnya setiap kali sholat ada kecekan yang lewat atau ini ngisi. Tapi setelah di bulan Ramadan kok kayak agak seret, susah tariknya. Macet gitu, jangan. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan tugas Murad Buddha Kandikar tahun 1389. Saking orang Turki itu sedihnya, maka jasadnya dikubur di situ, kubur di tempat peperangan. Jadi kalau kita mau menziarahi beliau harus ke Serbia, harus ke Kosovo. Sekarang namanya Montenegro, daerah situ lah. Ya. Tetapi karena perubahan zaman, akhirnya sebagian kuburan itu dibongkar, diambil jasad yang masih tersisa. Kan banyak yang sudah sekian ratus tahun kemudian dipindahkan ke Bursa, akhirnya dibuatlah kuburan kedua di Bursa. Tetapi aslinya pertama kali jadi kebumikan itu di Kosovo. Jadi kalau kita Kosovo ada satu masjid kecil, itu masjidnya Buddha Kandikar. Di sebelah masjid itu ada makamnya, tetapi isinya udah nggak ada karena dipindahkan, karena khawatir peperangan berikutnya kalah misalnya atau masuk daerah tersebut direbut lawan, nanti dirusak. Sebagaimana orang mau merusak kuburan Nabi Muhammad SAW kan ada. Nah, oleh sebab itu dipindahkan jasadnya. Tetapi tanda kalau dia di sini pernah mau menyelamatkan orang malah ditikam. Nah, supaya jadi pelajaran buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu bi rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.